Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Joko Supriyanto di channel YouTube Cryptokers ataupun di channel YouTube Joko Vlog. Nah, di sini teman-teman, saya akan mensosialisasikan atau menyampaikan ya sebuah struktur bagaimana cara kita ya untuk memutuskan membeli aset kripto ya. Pohon keputusan ini saya beri nama pohon Cryptokers ya, karena memang ini saya tujuannya untuk membuat channel YouTube di Cryptokers yang channelnya sedang saya kembangkan teman-teman, yang fokus untuk membahas dunia kripto. Oke, jadi pohon Cryptokers ini bisa teman-teman gunakan untuk memutuskan apakah teman-teman itu akan membeli aset kripto atau tidak. Nah, ini khususnya bagi teman-teman yang baru mengenal kripto ya, karena selama ini yang dipandang kripto itu adalah lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Dan itu apakah benar? Semuanya benar. Orang yang melihat kripto itu negatif, benar. Orang yang melihat kripto itu positif, benar. Jadi tidak ada yang salah di sini teman-teman ya. Oke, kita akan langsung saya perkenalkan pohon keputusan atau pohon Cryptokers yang sudah saya terapkan ya. Jadi pohon Cryptokers ini hasil dari eksplorasi selama kurang lebih 6 tahun saya masuk di kripto ya. Kemudian saya buat sebuah rangkuman ya. Pohon kripto itu sebenarnya ini sebuah rangkuman bagaimana kita bisa masuk ke aset kripto ya, dan kita itu aman teman-teman. Nah itu loh, yang penting itu kan uang kita kan aman, uang kita nggak akan habis, nggak akan hilang ya, dengan teman-teman menggunakan pohon Cryptokers yang saya sampaikan di channel YouTube ini. Oke ya, jadi ada satu poin penting yang harus teman-teman kita sepakati bersama sebelum teman melihat video keseluruhan, bahwa pohon Cryptokers ini ada satu syarat, yaitu selama itu ada potensi maka layak masuk. Ingat ya teman-teman, selama ada potensi maka layak masuk. Oke, yang pertama ya, kita harus melihat kripto atau mata uang kripto ini menggunakan dua kacamata yang berbeda ya. Yang pertama itu adalah dari kacamata teknologi ya, kemudian kita lihat dari kacamata ekonomi gitu ya. Kita harus sepakat dulu, dan apa yang saya sampaikan ini saya yakin antara yang pro kripto dan yang tidak, yang membenci kripto itu kita akan memiliki kesepakatan yang sama ya. Makanya ini pohon Cryptokers ini adalah sifatnya absolut, pasti teman-teman setuju ya, dari kedua belah pihak ya, pasti akan setuju. Nah ini yang saya rancang sedemikian rupa teman-teman, sehingga saya menghandle dua pendapat. Pendapat yang pertama itu adalah yang pro kripto, pendapat yang kedua itu adalah yang bisa dikatakan pembenci kripto ya, gitu ya teman-teman. Oke, yang pertama kita akan lihat dari kacamata teknologi, karena kalau dari kaca teknologi itu cukup simpel, tapi kalau dari kaca ekonomi itu nanti cukup panjang teman-teman ya. Jadi kita ambil yang simpel dulu. Oke, yang pertama saya meyakini bahwa teman-teman itu sudah memahami dasar dari mata uang kripto ya. Jadi saya tidak akan menyampaikan sejarah kripto, bagaimana dia muncul di tahun berapa, itu bukan di video ini gitu ya. Nanti saya buatkan video yang lain kalau yang itu. Nah, mata uang kripto ya, kalau dilihat dari kacamata teknologi, yang pertama teman-teman pasti tahu yang namanya blockchain ya. Jadi blockchain ini sebuah blok yang berantai teman-teman. Nah,
di dalam blok ini itu ada transaksi, transfer, transaksi beli koin, transaksi validasi koin dan seterusnya. Makanya disebut dengan blockchain. Jadi blockchain itu sebenarnya adalah buku besar. Kalau dalam ekonomi, kalau kita misalkan ya membeli barang, kita buat angka nomor 1, beli sabun harganya misalkan 5.000 gitu ya. Nah, nomor 1 ini itu kode hashnya, urutannya gitu ya, walaupun sebenarnya tidak sesimpel ini. Kemudian beli sabun, ini adalah koinnya, bisa Bitcoin, Litecoin, Dogecoin dan seterusnya. Kemudian harganya 5.000 ini adalah harga dari koin tersebut. Contohnya kalau Bitcoin sekarang itu sekitar 1,7 miliar saat saya buat video ini, itu ya teman-teman memahami. Kemudian buku catatan ini itu dipegang oleh banyak orang, ya, dipegang oleh banyak orang. Misalkan ini ada koperasi ya teman-teman. Ini saya sampaikan, misalkan ini koperasi, ada yang mencatat itu tadi beli 1 sabun harganya 5.000. Catatannya ini tuh diberikan ke 10 orang itu, ya. Jadi 10 orang itu punya catatannya semua, gitu ya. Misalkan ada orang yang nakal, ada yang nambahi nomor 2. Nomor 2 itu membeli TV harganya 2 juta. Kemudian bendara itu mau ngasih uang, atau mungkin sudah dibeli gitu ya, ada catatannya, tapi dicek di barangnya nggak ada. Kemudian dikonfirmasi sama yang lain, sama 9 orang ini, loh ini sampean membeli TV ya nomor 2, membeli TV harga 2 juta, di catatan saya nggak ada. Dilihat yang catatan nomor 2, catatan nomor 3, catatan nomor 4, 5, sampai 10 itu nggak ada. Oh ternyata orang yang menyatat ini itu adalah menipu, ya jelas menipu, karena sudah dikonfirmasi ke yang memegang buku catatan, itu ternyata tidak ada catatan itu. Makanya transaksi ini jadi tidak valid. Jadi blockchain itu sebenarnya seperti itu, tapi ranahnya di bidang menggunakan elektronik, menggunakan teknologi digital gitu ya. Oke, blockchainnya saya yakin teman-teman ini sepakat bahwa mata uang kripto itu teknologi yang mutakhir, itu salah satunya hal baru itu adalah blockchain. Kemudian yang kedua, kripto ini itu namanya terdesentralisasi ya. Jadi ini syaratnya ya, teman-teman mau beli kripto itu syaratnya harus seperti ini, harus ada blockchainnya, harus terdesentralisasi. Artinya apa? Terdesentralisasi itu tidak datanya di satu server, seperti yang saya sampaikan tadi. Oh ada 10 orang itu megang bukunya semua, itu namanya terdesentralisasi. Nah untuk saat ini dalam pencatatan hampir di seluruh bank ya, atau di yang konvensional itu rata-ratanya masih model sentralisasi, karena yang memegang bukunya itu hanya satu. Jadi kemungkinan untuk dimanipulasi itu cukup besar ya. Contohnya bank teman-teman, bank itu catatannya ya hanya di server banknya. Seperti yang kemarin itu BSI kena serangan ransomware, transaksinya ya ada di BSI itu, kalau datanya hilang ya sudah, karena semua nasabahnya itu tidak diberi semua data keuangan nasabah dari BSI itu. Nah itu namanya sentralisasi, dan itu salah satu kelemahan transaksi keuangan secara konvensional. Jadi kita sepakat bahwa mata kripto ini ternyata memiliki kelebihan, dan kita sepakat semua ini sangat canggih, sangat revolusioner gitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, artinya terdesentralisasi itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi, salah satunya tidak, koinnya itu tak memiliki kepemilikan atau sama dengan dimiliki bersama ya. Jadi antara terdesentralisasi dengan yang ketiga ini itu jadi satu kesatuan teman-teman. Nah kenapa kok ini bisa dimiliki bersama? Karena catatan bukunya tadi yang seluruh transaksinya itu dikasih ke kita seperti owner. Jadi kita itu secara tidak langsung itu kita adalah ownernya. Kalau kita transaksi di bank, kita punya uang di bank ya, itu ownernya adalah banknya. Karena apa? Yang memiliki catatan seluruh transaksi
Itu hanya banknya saja. Kalau kita ya transaksi kita sendiri, itu masih sentralisasi teman-teman. Tapi kalau di kripto enggak, semuanya dikasih catatan dan sifatnya open, terbuka. Kalau di bank itu tertutup karena masalah kerahasiaan dan seterusnya. Tapi kalau di kripto enggak teman-teman ya. Di kripto itu semua bisa melihat transaksi, kemudian semua orang diberi catatannya semua ya. Kemudian yang selanjutnya adalah jumlah koinnya itu terbatas. Ini yang penting teman-teman. Di cryptocurrency ya, itu harus koinnya itu terbatas. Contohnya Bitcoin itu 21 juta teman-teman. Litecoin itu 81 juta, kita 80 jutaan ya teman-teman. Kemudian ada Digibyte itu sama 21 juta. Ada batasnya itu ya. Nah kemudian ada juga tuh kripto yang tak memiliki koin yang dibatasi. Contohnya Ethereum itu salah satu mata uang kripto yang tak memiliki jumlah batas koinnya. Nah untuk yang awal ya, untuk yang baru mengenal kripto dan pengen masuk ke kripto, yang model seperti ini itu dihindari teman-teman ya. Seperti Ethereum itu dihindari karena Ethereum itu ada hal yang tidak sesuai dengan sejarah dari cryptocurrency. Sekarang Ethereum itu tidak terdesentralisasi tapi tersentralisasi karena server untuk validasinya hanya sekitar 1-5 dan yang memegang adalah pihak Ethereum ya. Jadi jangan beli. Kemudian selanjutnya koin itu bukan koin bersama itu ya namanya teman-teman. Kalau yang di Ethereum karena yang melakukan validasi ya itu nanti ya. Tapi poinnya seperti itu. Dan yang jelas itu koin Ethereum itu tidak terbatas teman-teman, unlimited karena yang dia jual itu adalah smart contract-nya. Dan ini jadi value-nya Ethereum itu adalah smart contract-nya. Dia konversi menjadi koin, dia konversi menjadi uang, terus dia konversi menjadi trust atau kepercayaan. Dan ini menurut saya hati-hati teman-teman. Saya tidak merekomendasikan bagi pemula untuk memegang koin-koin yang model seperti itu, yang model smart contract ya. Kemudian yang selanjutnya adalah semua orang bisa memvalidasi transaksi dengan biaya rendah. Nah ini penting. Nah cara memvalidasi transaksi itu bagaimana? Dengan kita menjadi miners atau mining crypto. Nah mining crypto itu sebenarnya teman-teman itu adalah proses memvalidasi transaksi, proses menulis. Contoh seperti tadi ya teman-teman, saat grup koperasi itu mencatat pembukuan membeli sabun, kemudian orang itu menulis. Nah semua 10 orang itu menulis bareng. Nah orang 10 orang inilah yang disebut dengan proses pencatatan itu yang disebut dengan validasi atau mining. Nah contohnya adalah kripto teman-teman. Alat untuk memvalidasinya itu salah satunya adalah miners. Kalau dulu itu bisa divalidasi pakai CPU teman-teman, tapi sekarang sudah nggak bisa. Nah ini harganya variatif teman-teman. Ada yang paling murah itu ya, yang paling murah teman-teman bisa beli yang bekas ya, itu salah satunya adalah Unminer S9. Ini 1 jutaan teman-teman sudah bisa menjadi validator. Atau kalau di bank itu teman-teman menjadi apa itu namanya, menjadi customer service-nya yang mencatat buku tabungan teman-teman. Nah kalau teman-teman itu mau membuat bank itu kan biayanya mahal banget ya. Kalau ini tidak, kita bisa memvalidasi ya, memvalidasinya itu secara murah ya, dan bisa dilakukan bersama-sama, semua orang bisa. Terus selanjutnya itu adalah harus POW. POW itu apa? Itu adalah proof of work. Itu cara memvalidasinya teman-teman. Karena ada yang disebut dengan proof of stake. Nah ini dihindari teman-teman. Koin-koin yang model proof of stake itu harus dihindari. Karena apa? Kalau proof of work itu bedanya ya dengan proof of stake, itu proof of work itu
semua orang itu bisa memvalidasi dengan alat yang namanya ini tadi teman-teman, dengan alat yang namanya unminer tadi ini ya. Saya pun bisa teman-teman, jadi bisa masuk kapan saja, bisa keluar kapan saja ya. Kalau sekarang kurang lebih ada server yang besar itu 12 ribuan server Bitcoin, atau sekarang sudah lebih teman-teman ya, kurang lebihnya sebanyak itu teman-teman. Dan itu nanti masih ada lagi pools ya, model mining pools. Jadi kalau mining pools itu kita nggak perlu hash rate yang tinggi ya, jadi cukup kita gabung di poolsnya, kita akan dapat jatah sesuai dengan kemampuan hash rate kita. Itu nanti mungkin saya jelaskan di lain waktu teman-teman ya, supaya nanti nggak terlalu panjang durasinya. Nah kalau yang proof of stake itu yang sangat berbahaya. Nah kalau yang proof of work ini kan berarti kan semua orang itu kan bisa membangun servernya sendiri, bisa memvalidasi sendiri, dapat buku catatannya sendiri-sendiri gitu loh ya teman-teman. Kalau yang proof of stake contohnya adalah Ethereum, Solana dan seterusnya. Kalau Solana saya kurang tahu, mungkin yang jelas itu adalah Ethereum, itu sudah proof of stake, itu servernya itu dipegang sama pengembangnya. Ini bahaya karena yang bisa memvalidasi itu yang memiliki server ya, pengembangnya itu. Terus apa gunanya kita megang kripto? Jadi salah satu yang ditawarkan kripto itu adalah harus terdesentralisasi. Kalau jadi Ethereum itu masuk ke sentralisasi. Kalau sentralisasi ngapain kita masuk ke kripto, ke Ethereum? Karena sama saja kita itu sebagai customer di bank teman-teman, iya kan? Karena seluruhnya itu dipegang datanya sama banknya. Kalau yang proof of work, proof of stake itu kalau kita memiliki Ethereum ya seluruh transaksinya dipegang sama pengembang Ethereum. Kita bisa jadi validator, tetapi kita harus memiliki uang yang cukup banyak dan kita harus safe. Jadi proof of stake itu modelnya nyimpan koin, nyimpan koinnya di servernya sana. Terus ini sangat berbeda sekali dengan kripto mulai dia muncul gitu loh. Nah kalau aman teman-teman, karena nanti sekitar 99% koinnya itu pada anjlok parah atau tidak ternilai, karena tidak ada nilainya maksudnya, karena itu tadi sudah keluar dari perjuangan kripto itu keluar ya. Perjuangan kripto keluar itu harus ada blockchain terdesentralisasi, koinnya itu harus terbatas, semua orang itu bisa validasi. Oke. Terus selanjutnya adalah utilitas atau fungsinya. Nah ya, saya yakin untuk yang ketiga ini teman-teman sepakat. Oke, yang proof of work. Nah, proof of work ini ya kelemahannya itu sumber daya energinya cukup besar ya, karena semua orang harus menyalakan mesin dan butuh listrik. Nah cara solusinya adalah menggunakan energi dari alam yang gratis, contohnya dari sinar matahari, dari gunung berapi, bisa dari air bendungan, bisa dari angin ya, bisa dari panas bumi dan lain sebagainya ya. Artinya harus POW. Kalau ada isu teknologi, isu energi, itu ada solusinya itu tadi teman-teman ya. Jadi POW itu harus wajib, jangan mentang-mentang energi hijau di kripto. Nah itu tetap nggak bisa kalau yang base-nya itu adalah perjuangan kripto itu dibuat, karena harus POW teman-teman, suka nggak suka harus POW dan itu wajib ya. Ini adalah absolut, tidak bisa dibantah ya. Jadi yang mau validasi ya harus memiliki energi sendiri. Artinya ada solusi gitu loh teman-teman, karena ini sudah nggak bisa ditawar gitu. Kemudian utilitas atau fungsinya, nah ini penting juga ini. Contohnya untuk Bitcoin itu jelas ya, utilitasnya itu adalah sebagai pengganti emas. Emasnya digital itu ya Bitcoin, karena yang pertama terbatas hanya 21 juta. Kemudian sekarang itu semakin susah. Kalau dulu kita bisa nambang menggunakan CPU biasa, sekarang udah nggak bisa
harus menggunakan mesin-mesin yang harganya sekarang cukup mahal teman-teman ya. Nah inilah yang membuat harga Bitcoin itu tinggi teman-teman ya, karena koinnya itu semakin sedikit, berarti kan kalau secara nyata kalau kita menambang emas itu kan yang pertama itu di permukaannya sudah habis semua dengan biaya yang rendah. Lama-lama ya kita harus ngeruk lagi sampai dalam, peralatannya lebih canggih, biayanya lebih mahal dan seterusnya ya, sehingga emas bisa diambil, sehingga emas itu harganya bisa naik karena memang semakin sulit untuk menambangnya gitu ya. Nah sama dengan Bitcoin itu sekarang semakin sulit, apalagi kurang lebih tinggal 1 jutaan koin yang bisa ditambang, dan sulitnya minta ampun. Katanya itu di tahun sekitar 2100-an itu baru bisa termining semua, ditambang semua. Nah gitu. Jelas ya, utilitasnya ada. Kemudian mata uang kripto ini harus menjawab permasalahan yang ada. Seperti yang tadi itu ya, permasalahan kalau dalam transaksi keuangan itu adalah manipulasi. Ya, manipulasi keuangan. Ya, sulit dilacak. Ya. Di mata uang kripto itu semua orang bisa melihat transaksinya, tapi kalau yang model sentralisasi itu tidak semua orang itu bisa melihat transaksi, karena yang punya akses full itu adalah yang yang memiliki data. Nah dengan menggunakan blockchain ini ya, transaksi digitalnya itu bisa dijamin 100% aman, kemudian sulit untuk dihack, karena kalau ngehacknya harus bareng. Contohnya kalau Bitcoin itu kurang lebih ada 12.000, kalau sekarang mungkin bertambah ya, 12.000 server. Tidak bisa ngehack hanya satu saja, karena kalau dihack satu masih ada sekitar 11.999 ya. Kalau ini satu dihack 11.999 itu akan memvalidasi transaksi. Nah validasi transaksinya kalau ada yang berbeda, maka server ini ditolak untuk masuk ke jaringan, dia akan di stop. Dia boleh masuk ke jaringan kalau dia mendownload data dari 11.999 dari server yang valid datanya itu tadi. Artinya kalau ini dihack satu, server yang 11.999 ini langsung menimpa data, disamakan. Kalau udah sama, silahkan Anda boleh masuk ke jaringan. Kalau tidak, dia tetap akan ditolak, servernya tidak akan valid terus. Artinya kalau mau ngehacknya harus bareng dalam satu waktu ya. Jadi dan sudah dipastikan transaksi digitalnya itu aman ya. Jadi kalau di komputer kan mudah copy paste-nya ya, nggak bisa, karena kalau ada orang yang memanipulasi sedikit aja, yang lainnya itu akan melakukan konfirmasi. Kalau dia tidak sesuai, langsung ditimpa dengan data yang sesuai. Jadi nggak bisa teman-teman. Nah, saya yakin dari teknologi kripto ini teman-teman sepakat apa yang saya sampaikan. Artinya teman-teman, bahwa mata uang kripto itu ada potensi yang cukup besar. Nah, karena kalau ada sesuatu itu menjanjikan sesuatu hal yang baru, bisa menyelesaikan sesuatu, maka yang menjanjikan ini akan ada nilainya, ada nilai ekonominya, gitu kan ya teman-teman. Itu sudah defaultnya sudah standar gitu loh. Kalau itu ada sesuatu hal baru, maka itu pasti akan bernilai ekonomi. Nah yang menarik ini karena itu sesuatu hal yang baru dan menarik banget, maka dibuatlah yang disebut dengan koinnya ini bisa diperjualbelikan ya, sesuai dengan kesepakatan komunitas yang paham koin tersebut. Jadi orang yang tidak paham ya jangan protes kalau koinnya itu nanti
kalau koinnya itu naik, itu hal wajar. Makanya kita akan melihat dari kacamata ekonomi sekarang, karena suka nggak suka dari teknologi yang dijanjikan seperti ini tuh cukup menarik, ada nilai ekonominya. Contohnya seperti AI teman-teman, ChatGPT itu hal yang baru. Dari pengembangannya dia berpikir, wah ini berbeda dengan mesin pencari, itu beda. Ini sebuah mesin yang bisa berpikir, bisa kita ajak ngobrol. Nah, akhirnya dari pengembang ChatGPT ya dia jual AI-nya itu ya per bulan berapa dolar gitu, $300 lah. Nah, seperti itulah di kripto. Nah, kita akan lihat dari kacamata ekonomi teman-teman. Artinya dari segi teknologi itu ada peluang seperti yang kita sepakati di awal, bahwa selama ada potensi atau peluang, maka layak untuk masuk. Sekarang masuk ke ekonomi. Nah, ini salah satu keputusan teman-teman untuk membeli aset itu. Kita akan masuk ke ekonomi teman-teman. Kita masuk. Oke. Sesuatu hal yang baru, apalagi itu sebuah teknologi, ya. Kripto ini sebenarnya sama dengan e-commerce, sama dengan pay later yang model digital, ya, sama dengan perguruan tinggi yang modelnya online, sama plek ketiplek, ya. Jadi intinya begini teman-teman, bahwa kebenaran itu akan melewati 3 fase teman-teman, ya. Fase yang pertama itu pasti akan ditertawakan, sudah jelas. Sebagai buktinya cryptocurrency Bitcoin saat dia rilis di tahun 2008-2009, banyak orang yang skeptis, sampai ada yang beli apa itu teman-teman, namanya pizza, itu sampai ribuan Bitcoin, kalau nggak salah 15.000 Bitcoin teman-teman, karena pada waktu itu nilainya sangat rendah banget. Sampai-sampai Bitcoin itu dibagikan ke para penikmat gamer. Jadi contohnya kalau teman-teman main game itu nanti dikasih Bitcoin teman-teman, 1 Bitcoin, 2 Bitcoin, karena kan nilainya hanya 1 sen aja, nggak dapat. Pada tertawa semua di zaman itu teman-teman. Itu salah satu bahwa kebenaran itu akan melewati 3 fase. Fase yang kedua teman-teman, ditentang dengan kasar dan brutal, ya. Jadi contohnya seperti mata uang kripto tadi, bahwa mata uang kripto sekarang itu banyak yang menentang, dan itu menurut saya apakah benar? Menurut saya itu benar dan harus, ya. Karena apa? Dikhawatirkan kalau nggak ada pertentangan, ada yang menentang dengan kasar dan brutal, itu berbahaya bagi orang-orang yang tak memiliki ilmu, yang ilmunya cetek. Apalagi orang-orang Indonesia itu kurang lebih IQ-nya itu kan sekitar 80, itu sangat bahaya kalau nanti para ulama, pemerintah itu langsung mengokekan mata uang kripto, ya. Karena nanti banyak orang yang mencari peruntungan di kripto tanpa ada dasar. Ini loh bahayanya, ada tanpa ada dasar. Jadi itu masuk yang fase yang kedua. Kalau yang kripto yang sekarang itu ditentang dengan kasar dan brutal, itu salah satunya mengharamkan. Kalau umat muslim udah haram, wah itu seperti kita makan babi teman-teman, udah gak berani. Pada banyak yang takut, dan saya setuju saja, karena tujuannya ulama memberikan level, ya, haram ke kripto, tujuannya untuk menyelamatkan umatnya supaya kekayaannya itu tuh tidak hilang di kripto. Tujuannya seperti itu, uang teman-teman itu nggak hilang. Nah, ini tidak berlaku bagi orang yang paham tentang kripto, ya. Makanya saya sendiri itu saya tidak menggunakan fatwa dari MUI, fatwa dari manapun tentang mata kripto itu haram. Justru kalau saya nggak masuk ke kripto, saya itu akan berdosa, malah haram. Saya haram kalau saya tidak masuk ke kripto, ya. Karena saya paham teman-teman. Jadi yang paham itu jangan mengikuti fatwa yang ada, ya. Ini bagi saya, ini pendapat saya. Teman-teman boleh membantah silahkan, ya. Karena saya paham
Berarti saya memiliki kewajiban untuk masuk ke kripto supaya saya memahami alurnya, kemudian saya bisa menyampaikan ini teman-teman. Bukan alasannya itu saya memperkaya diri, enggak teman-teman ya. Saya masuk ke kripto itu bukan untuk itu. Saya untuk mencari peluang-peluang baru dan mengedukasi masyarakat supaya tidak banyak terjebak di hal seperti ini. Itu makanya saya sepakat pemerintah salah satunya sudah ada aturannya. Sekarang kalau dulu dipegang sama Bapeti dan sekarang mau diserah terimakan ke OJK. Artinya dari segi aturan oke, tapi dari pemerintah itu ada koin khusus yang tidak semua koin itu boleh diperjualbelikan di Indonesia. Dan saya mengikuti aturan dari pemerintah intinya. Ya, untuk ulama ini saya stop dulu. Haram silahkan pemerintah MUI mengharamkan atau mungkin ulama yang mengharamkan. Oke, saya menghormati itu. Dan itu harus ada, kalau enggak nanti berbahaya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah fase yang ketiga teman-teman. Fase yang ketiga itu kripto itu nanti akan bisa diterima tanpa harus pembuktian dan alasan teman-teman. Nah, dari kacamata ekonomi ini berarti dan dilihat dari teknologi masih ada kemungkinan kripto itu bernilai ekonomi. Ya, ada potensi teman-teman, karena transaksi yang konvensional sekarang itu bisa digantikan dengan teknologi kripto. Kasarannya teknologi, bukan koin ya teman-teman, karena kalau koin itu sudah beda lagi. Teknologinya bisa diterapkan di di perbankan dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi intinya ada potensi. Karena teknologinya itu digunakan, pasti koinnya itu tidak akan hilang, karena ini manfaat dari kripto udah digunakan di sini. Jadi ada utilitasnya atau use case-nya itu ada teman-teman, atau fungsinya itu ada. Berarti ada potensi, maka ini bisa masuk teman-teman. Jadi dari kacamata ekonomi masih bisa masuk gitu ya. Kalau ini kita sudah sepakat, kita akan masuk ke cabang berikutnya teman-teman. Nah, karena ini sudah masuknya ke ekonomi, yang ekonomi itu ada hubungannya dengan uang, dan ini menjadi sangat-sangat berbahaya, karena bisa jadi orang itu bisa miskin tiba-tiba, atau sebaliknya. Kalau sebaliknya kayak tiba-tiba itu tidak ada masalah. Yang jelas kalau miskin tiba-tiba uangnya banyak yang hilang itu sangat memungkinkan. Makanya perlu dicatat kalau teman-teman masuk ke kripto ya, selama modal tidak hilang ya, ini ya, selama modal tidak hilang serta teman-teman itu beli di harga murah dan dijual di harga tinggi, pasti akan disebut untung. Nah, selama teman-teman ini tidak melanggar ya, berarti uang teman-teman yang teman-teman masukkan itu nggak akan hilang. Nah, itu loh teman-teman. Maka ada potensi, karena kalau di ekonomi itu pasti kalau pengen untung ya harus seperti ini. Modal itu tidak boleh hilang, harus beli di harga rendah, dijual di harga tinggi. Dan di mata uang kripto, di exchange-nya itu sama persis dengan ekonomi konvensional pada umumnya. Contohnya kalau teman-teman beli roti, teman-teman sebagai penjual, pasti teman-teman belinya kan di harga rendah, kemudian dijual di harga tinggi gitu kan. Itu yang normal ya. Dan di kripto itu bisa seperti itu teman-teman loh ya. Contohnya ini ya, ini saya tunjukkan mata uang Litecoin teman-teman ya. Mata uang Litecoin dalam 5 hari biar kelihatan grafiknya. Dalam 5 hari ini teman-teman, ini ya, jika teman-teman beli di tanggal 14 Januari itu harganya di 1.605.945 rupiah teman-teman. Kemudian kalau teman-teman jual di hari ini ya, di 18 Januari ya, itu harganya 2.219.316. Artinya
satu Litecoin ini teman-teman untung sekitar 600.000 teman-teman ya, kurang lebih 600.000 kalau teman beli di harga rendah, malah di 1.500.000 ya, 1.600.000-an gitu ya, 1.600.000-an teman-teman jual di harga 2.200.000-an, berarti teman-teman untung 600. Nah berarti kan ada potensi teman-teman, ada potensi, artinya di tahap ini bisa dikatakan bahwa mata uang kripto itu ada potensi, maka kita bisa memutuskan untuk masuk. Kita masuk ke selanjutnya. Oke, kita masuk ke selanjutnya untuk kita memutuskan langsung beli mata uang kriptonya teman-teman. Oke, potensinya tadi sudah saya sampaikan ya. Potensinya yang pertama, kripto itu menjadi salah satu sumber pendapatan baru. Jadi dari yang saya sampaikan tadi teman-teman, dari grafik Litecoin saja, karena ada ribuan koin teman-teman, itu dalam 5 hari itu sudah bisa menghasilkan 600.000 teman-teman. Kalau teman-teman beli satu Litecoin, bagaimana kalau teman-teman itu belinya 100 Litecoin, keuntungannya berapa banyak itu ya. Nanti akan saya tunjukkan teman-teman sebagai bukti kalau saya menggunakan pohon kripto ini atau pohon cryptokers ini, saya bisa mendapatkan sumber pendapatan baru ya. Kemudian yang kedua, muncul bidang usaha baru teman-teman, jelas ya, salah satunya menjadi trader kripto. Ini bisa teman-teman ya, akan saya buktikan nanti teman-teman potensinya ya. Kemudian yang ketiga, akan ada kesetaraan ekonomi secara mudah, itu terwujud tanpa memandang status. Menjadi trader kripto itu teman-teman itu tidak harus sekolah S1, tidak harus S2, bahkan teman-teman nggak sekolah itu bisa ya. Jadi kemungkinan yang tidak memiliki privilege menempuh pendidikan yang lebih tinggi itu tetap bisa kaya teman-teman ya, tetap bisa menjadi orang kaya hanya menjadi trader kripto aja, padahal teman-teman tuh nggak sekolah ya. Ya seperti yang saya sampaikan tadi itu, selama teman-teman beli di harga rendah, jual di harga tinggi, modal teman-teman itu harus tidak hilang, maka teman-teman pasti akan kaya. Udah, itu sudah rumus mutlak dan itu absolut teman-teman. Teman-teman jadi buka toko kan sama modelnya seperti itu, modal itu harus tidak boleh hilang. Selama teman buka toko modal hilang ya sudah, lama kelamaan toko teman-teman itu tutup ya. Kemudian bisa mengurangi angka pengangguran, karena apa? Yaitu tadi ada bidang usaha baru, menjadi trader kripto. Ini mungkin agak aneh, tetapi ini saya sudah membuktikan teman-teman. Oke, kita akan buktikan potensi ini. Saya akan jor-joran teman-teman ya. Jadi sebelum saya membuat pohon keputusan kripto ini, dulu itu saya sebagai holder teman-teman ya, di tahun 2018. Jadi saya beli di harga rendah, kemudian saya jualnya langsung tinggi banget. Nah sekarang sejak Agustus 2024 sampai hari ini 18 Januari 2025 itu saya mencoba menjadi trader teman-teman. Jadi saya beli di harga rendah, kalau kira-kira itu menguntungkan langsung saya jual. Nah apa yang saya buat potensinya ini itu sudah saya buktikan dengan saya sudah mencatat keuntungan yang saya dapat teman-teman ya. Seperti kunci yang saya sampaikan tadi, bahwa selama modal tidak hilang serta saya beli di harga rendah dijual di harga tinggi, maka akan untung. Nah inilah teman-teman keuntungan saya selama saya masuk di kripto di akhir bulan ya. Ingat teman-teman, ini di 30 Agustus, bayangkan teman-teman, di 30 Agustus 2024 sampai hari ini di 18 Januari 2025. Oke, rata-rata teman-teman pendapatan saya itu kurang lebih 8 jutaan sebagai trader kripto. Bayangkan, saya hanya duduk di rumah, saya tradingnya itu hanya menggunakan handphone. Saya menggunakan handphone Poco yang harganya hanya
2.500.000, saya masangnya itu sambil tiduran, saya nggak gerak kemanapun, yang penting ada koneksi internet, saya per bulan itu rata-rata mendapatkan 8 juta. Total keseluruhan ya, selama bulan Agustus 2024 sampai Januari 2025 kurang lebih adalah 6 bulan. Ingat ya teman-teman, ini baru 18 Januari ya, itu totalnya 48 juta teman-teman yang saya dapat bersih, sudah termasuk pajak ya. Jadi 8 juta ini bersih sudah termasuk pajak ya. Jadi ini yang saya hitung adalah withdraw, saya transfer ke apa itu namanya, ke Bank Jago ya. Itu ini betul-betul bersih. Oke, sekarang kita lihat per bulannya, apakah mungkin memang ini bisa dijadikan bidang usaha baru teman-teman. Di bulan Agustus ini saya mendapatkan keuntungan 2.200.000, ini cukup lumayan teman-teman. Untuk UMR Jogja ini sekitar di tahun 2025 yaitu 2.264.080 rupiah ya. Jadi bisa setara UMR, setara teman-teman, dan ini tidak kemana-mana, dan ini baru saya dapatkan sekitar 1 hari teman-teman ya. Ingat ini 1 hari 1 hari bukan 1 bulan ya. Oke, kita nggak apa-apa, kita anggap aja ini 1 bulan juga boleh, nggak apa-apa, santuy teman-teman ya. Oke, selanjutnya di bulan September teman-teman ya. Di bulan September ini tradingnya itu untung 6.382.000, itu saat di bulan Agustus September ya teman-teman. Ini full 1 bulan, artinya ini sudah melebihi apa teman-teman, UMR, bener ya, sudah melebihi UMR. Bayangkan teman-teman ya, artinya memang ada potensinya. Dengan catatan itu tadi, modal tidak boleh hilang, kemudian beli di harga rendah, jual di harga tinggi, pasti untung. Oke. Kemudian di bulan Oktober ya, bulan Oktober ini saya mendapatkan 6.999.527 rupiah. Ngerian teman-teman, sebagai trader aja teman-teman. Modalnya ini teman-teman itu hanya 88 juta ya. Ini perlu saya sampaikan, modal keseluruhan itu 88 juta, itu saya putar terus dapatnya segini ya, lebih tinggi dari investasi manapun. Yang saya tradingkan adalah Litecoin teman-teman. Saya hanya fokus ke 1 Litecoin, nggak banyak-banyak gitu ya. Jadi ini per bulannya 6.900.000. Kemudian di bulan September teman-teman, di bulan September itu saya naik lagi teman-teman, dapat 10.624.561 rupiah dalam 1 bulan. Bayangkan teman-teman, naik lagi teman-teman, gila kan ya. Jadi ini saya contohkan dengan catatan yang seperti saya sampaikan tadi. Kemudian di bulan Agustus ini lebih gila lagi teman-teman ya, saya dapat untung bersih itu di 19.558.871. Artinya saya ini naik terus teman-teman ya. Kenapa bisa naik ya? Salah satunya belajar terus di trading teman-teman. Dengan yang saya sampaikan tadi, dengan catatan ini itu teman-teman tidak melanggar, selama modal tidak hilang, serta beli di harga murah dan dijual di harga tinggi, pasti untung. Jadi ada potensi ekonomi di kripto ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya itu paham, makanya saya haram kalau tidak trading kripto. Nah bagi yang nggak paham, itu haram hukumnya teman-teman masuk ke trading kripto, itu ya teman-teman ya. Kemudian di bulan Januari ini, pulang baru pertengahan, itu saya dapat 2.258.000 ya, sehingga saya rata-rata kurang lebih per bulannya itu sekitar dapat 8 juta teman-teman ya, 8 juta, karena ini totalnya 48 juta saya bagi 6 selama 6 bulan. 6 bulan aja belum cakap, belum genep 8 jutaan ya, anggap saja 1 bulan 8 juta, kan udah luar biasa. Makanya ada potensi
Nah, dengan cara seperti ini berarti seperti sepakatan awal tadi, selama ada potensi maka layak masuk. Selanjutnya kita masuk lagi. Nah, jangan lupa teman-teman, ada resikonya. Nah, gitu teman-teman. Jadi jangan teman-teman masuk ke kripto itu cari kebahagiaan. Teman-teman berpikir bahwa itu harus untung terus, enggak. Teman-teman harus tahu resikonya. Resikonya yang pertama, di cryptocurrency itu pasti akan muncul penipuan jenis baru. Ya, seperti tahun kemarin yang salah satunya adalah koin Squid Game. Pada waktu itu ada film Squid Game yang baru rilis dan cukup populer. Itu ada koinnya, banyak orang yang beli, akhirnya koinnya rupul itu dibawa lari sama pengembangnya. Kok bisa? Karena itu sebenarnya bukan koin teman-teman, tapi token. Berarti dia itu menyalahi aturan ini teman-teman. Nah, makanya kalau teman-teman itu masuk ke ekonominya kripto, kacamata teknologi ini teman-teman juga harus perhatikan. Squid Game itu bisa teman-teman ditipu karena melanggar aturan dari kripto saat dirilis. Nah, makanya seakan-akan di kacamata orang kripto itu seperti tadi banyak penipuan. Tapi saya tidak memungkiri dan teman-teman benar. Saya katakan, teman-teman mengatakan kripto itu banyak penipuan, saya setuju. Saya oke banget itu. Ya, jadi teman-teman yang nggak paham jangan masuk itu loh. Selamatkan uang Anda. Kalau saya mohon maaf, saya akan tetap masuk karena saya paham cuy. Ya, gitu ya. Saya paham teknologinya. Saya paham resikonya gitu ya. Kemudian yang kedua, kripto itu mungkin akan ada perjudian gaya baru dan itu legal teman-teman. Nah, ini bahaya ini. Kenapa? Jadi kalau teman-teman yang gila judi itu bisa masuk ke kripto dengan spekulasi saja sudah, nggak usah melihat apapun. Pokoknya harga di situ beli, kalau naik dijual, udah nggak usah ambil pusing, itu bisa. Itu masuk perjudian gaya baru. Kalau saya mohon maaf ya teman-teman, saya akan melakukan analisis seperti yang saya sampaikan tadi. Saya akan melihat total seluruh grafiknya ya, dari koin itu dirilis sampai koin sekarang itu ada kenaikan enggak, kenaikannya berapa persen, kenaikannya di bulan-bulan apa, terus harga yang rendah berapa, tinggi apa di bulan tersebut, sehingga saya melakukan trading sehingga saya dapat untung teman-teman. Itu ya. Cryptocurrency itu akan muncul yang namanya money game gaya baru. Saya setuju banget ini. Kenapa kok saya setuju? Karena untuk menyelamatkan teman-teman yang mau masuk ke kripto yang nggak paham ya. Jadi trader kripto itu harus tahu ini, dan money game di kripto itu adalah absolut, tidak bisa hilang. Nah, makanya nanti gimana, kan saya jelaskan nanti cara untuk mengatasinya teman-teman. Yang keempat, skema Ponzi model baru. Saya sangat setuju banget kalau yang ini. Jadi money game itu saya setuju, skema Ponzi saya setuju ya, karena namanya Ponzi, modelnya adalah ada yang beli supaya nanti naik, ada yang beli lagi yang lebih tinggi, supaya naik ada yang beli lagi yang lebih tinggi. Kenapa ini bisa terjadi? Skema Ponzi dan money game itu nggak akan hilang di kripto, dan itu memang model seperti itu. Contohnya, kita tidak bisa pungkiri kenapa Bitcoin itu harganya bisa mahal banget. Salah satunya adalah ada stabil coin seperti USDT, USDD. Yang gampang aja lah, yang USDT itu ada, yang dari Tether itu. Katanya USD Tether itu underlyingnya adalah dolar fisik. Apakah teman-teman percaya? Saya nggak percaya cuy. Saya yakin itu karena pada waktu dulu itu belum terregulasi. Sekarang kan semua USD yang model kripto kan diregulasi dari pemerintah Amerika. Tapi berapa persen yang bisa diregulasi? USDT termasuk sudah diregulasi teman-teman ya, sudah dapat tok palu dari pemerintah Amerika, bisa digunakan sebagai pembayaran di kripto. Tapi mungkin nggak muncul
stable coin yang standarnya US dolar pasti akan muncul, dan saat itu muncul belum ada regulasinya, pengembangnya itu suka-suka saja dia mencetak USDT-nya sendiri tanpa underlying. Ya ngomongannya ke masyarakat, saya ada underlying-nya 1:1 dengan dolar fisik, tetapi USDT itu saya yakin enggak. Saya berani jamin 100%. 100% itu pasti dia mencetak dolarnya sendiri tanpa harus ada backup dolar fisik. Itu yang membuat Bitcoin itu naik, karena kan Bitcoin kan ada pasangan dolarnya teman-teman. Ya, BTC garis miring dolar. Contohnya seperti ini teman-teman. Ini adalah LTC garis miring IDR. Ada lagi teman-teman yang nanti BTC garis miring USD. Nah ini teman-teman, nah ini loh pasangan seperti ini loh teman-teman. Kalau yang IDR ini sudah terregulasi sama pemerintah Indonesia, dan ini hanya ke lokal, dan ini tidak bisa nyetak asal-asalan. Tapi kalau USDT ini masih ada memungkinkan dicetak asal-asalan sama pengembang kriptonya, pengembang USDT-nya. Ya, jadi makanya Bitcoin itu bisa dikatakan money game dan Ponzi itu bener. Ya. Tapi apakah bisa amblas? Tidak bisa. Ini bedanya teman-teman. Kalau Ponzi itu kalau ada yang sudah nggak beli akan berhenti, enggak. Kalau yang apa itu namanya kripto itu nggak akan mungkin teman-teman ya, nggak akan mungkin, sulit banget. Karena apa? Dasarnya manusia teman-teman aja. Kripto itu ada kenikmatan. Namanya kenikmatan itu bagaimana caranya kenikmatan itu tidak hilang. Itu sifat dasar manusia teman-teman. Banyak yang menjadi kaya di kripto teman-teman, dan orang-orang yang memiliki uang banyak sekarang ini tidak mau kripto itu runtuh. Ya, jadi dia akan mengepon terus. Gimana caranya tetap uang yang dia miliki, yang dia dapat itu akan terjadi siklus. Ya, ini khusus untuk yang saya sampaikan tadi ini ya. Contohnya adalah Bitcoin. Bitcoin itu standarnya pakai ini teman-teman. Itu pasti akan ada siklus, akan aman. Jadi kalau yang awal masuk, pastikan teman-teman masuk ke Bitcoin ya. Jadi orang yang berpikiran bahwa kripto itu akan nol, kayaknya sulit teman-teman. Saya meyakini 99% itu sulit untuk kripto itu runtuh, dan saya hanya percaya 1%. Bisa runtuh hanya 1% saja teman-teman. Semua hal yang dibuat manusia pasti runtuh. Tapi saya meyakini kripto nggak bisa runtuh, karena ya itu tadi, ada stable coin yang memainkan peran kripto itu dipampang terus. Nah itu makanya saya itu paham, saya berani masuk teman-teman. Yang nggak paham pasti takut karena haram lah, takut karena skema Ponzi lah, takut karena game money game lah, dan seterusnya. Resiko di kripto itu teman-teman adalah uang teman-teman itu bisa habis dalam sekejap. Nah makanya tadi itu saya menyampaikan, saya sangat setuju yang orang lain pikirkan negatif ke mata uang kripto itu saya gunakan untuk membreakdown saya sendiri. Orang lain itu memandang kripto itu seperti apa? Saya lebih suka orang-orang yang dia itu tidak pro kripto, karena yang tidak pro kripto itu dia akan memandang negatifnya. Kemudian saya ambil yang dia omongkan, kemudian saya akan mencari solusi apa yang dia omongkan supaya nanti uang saya itu aman. Kalau dari segi ekonomi harus seperti itu teman-teman. Jangan teman-teman itu bertanya, kalau teman-teman masuk di kripto, beli kripto itu tanya ke orang yang tahu kripto. Itu sangat bahaya, karena dia pasti akan menghypekan supaya teman-teman beli. Akhirnya teman-teman nggak paham resikonya, kebanting teman-teman, gitu ya. Kemudian bisa mengancam usaha real, itu bisa terancam sepi peminat teman-teman. Kok bisa? Jadi teman-teman, anak-anak muda sekarang ya, contohnya saja teman-teman pasti kenal yang namanya Timothy Ronald. Dia itu udah nggak mau dia kerja di posisi real. Nah, dia udah menikmati kripto, dan dia memang betul-betul kaya sampai dia itu lupa uangnya itu ada berapa. Dan itu memang bisa terjadi kalau teman-teman bisa main di situ. Ya, ingat teman-teman, main teman-teman. Saya juga memposisikan kripto ini hanya sebuah permainan aja. Ya, dan saya itu bisa menikmati teman-teman ya. Ini bahaya juga, banyak nanti anak-anak muda itu nggak mau menjadi petani. Nah, kenapa? Cari duit aja mudah. Ini saya contohkan teman-teman, saya ulangi lagi.
bahwa saya pendapatannya per bulan itu sampai 8 juta teman-teman, hanya dengan modal 88 juta, dan uang 88 juta ini saya masih utuh sampai sekarang masih saya putar terus sampai akhir Januari ini. Kemungkinan saya pendapatannya, semoga saja, tolong doakan itu naik teman-teman, dan nanti akan saya buat videonya lagi untuk video selanjutnya. Apakah saya gagal, apakah saya tradingnya kok berkurang, uang saya habis, dan seterusnya. Nah, terus kenapa kok saya di media sosial kok banyak konten hal negatif tentang kripto? Yaitu memang tujuan saya untuk mengingatkan, hey, kamu masuk ke kripto, uang kamu ada 88 juta ya, ingat, uang kamu bisa sewaktu-waktu habis. Jadi pastikan kamu menyampaikan kerugian ke orang lain bahwa kripto itu sangat berbahaya. Itu sebenarnya sebagai pengingat saya sendiri saja, sehingga orang yang tidak paham tentang konten saya itu, banyak orang beranggapan saya itu rugi terus teman-teman, rugi terus. Oh, nggak apa-apa, itu menurut saya nggak penting. Orang yang mengatakan bahwa sampai di komentar itu saya diketawain banyak orang, banyak netizen yang menyerang saya gitu loh. Yang lainnya untung kok kamu rugi. Saya tidak balas, saya hanya menyampaikan, yes, saya bangga dengan kerugian saya. Rugi 80, kemarin saya sudah menyampaikan saya rugi 20 juta, itu target masih rendah. Saya sampaikan netizen, target saya itu adalah 1 triliun untuk rugi. Dia langsung diem, selesai, nggak ada yang protes, karena niat saya itu untuk rugi di kripto ya. Makanya konten-konten saya itu banyak yang menjelaskan tentang kerugian saya. Nah, untuk yang untung itu saya sampaikan hanya di video-video seperti ini teman-teman ya. Jadi kerugian yang saya alami itu adalah kerugian yang belum terrealisasikan, itu hanya baru hitung-hitungan di atas kertas. Jadi selama koin saya itu tidak saya jual di harga rendah, misalkan saya beli di harga 1 juta, kemudian koin itu turun ternyata di harga 500.000, selama saya jualkan, saya nggak rugi. Saya rugi ruginya rugi unrealis, yang belum terrealisasikan gitu loh teman-teman. Sama juga dengan untung, saya koinnya naik di 1.500.000, ya saya untung, tetapi kalau saya tidak menjual, berarti kan saya untungnya itu kan belum untung real. Nah, itu loh. Nah, rata-rata yang di media sosial itu adalah untungnya adalah ruginya dan rugi yang belum terrealisasikan. Nah, yang di YouTube itu adalah keuntungan yang sudah terrealisasikan di channel YouTube Cryptokers. Jadi memang saya buat dua konten yang berbeda. Kalau di YouTube itu saya akan menyampaikan keuntungan saya, kalau di media sosial itu saya menyampaikan kerugian saya, karena rugi dengan untung itu lebih banyak ruginya teman-teman. Dan saya harus memberi ingatan ke saya sendiri. Jadi sebenarnya itu memberi ingatan kepada saya di media sosial itu bukan untuk konsumsi teman-teman ya, bukan untuk konsumsi teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman mau protes ya silahkan, itu untuk konsumsi saya pribadi, untuk mengingat saya pribadi kok. Alasan teman-teman itu tercuci otak gara-gara media sosial saya, ya urusan kalian gitu loh, bukan urusan saya lagi gitu ya. Nah, seperti ini tadi, bayangkan saya dapat 8 juta per bulan. Bagaimana anak muda kalau sudah bisa memainkan kripto ini seperti saya seperti ini, saya bisa main teman-teman, saya bisa mendapatkan untung bahkan bisa lebih teman-teman ya. Akan malas bekerja, menjadi petani nggak mau, menjadi dosen nggak mau, menjadi guru nggak mau. Nah, itu negatifnya ini teman-teman, ngeri juga teman-teman ya, karena kalau yang sudah tahu, karena nanti kripto itu akan semakin dewasa teman-teman, seperti saham akan berpengaruh ke geopolitik, ke politik, ke kondisi global. Dan tahun ini kripto itu sudah mulai dewasa. Contohnya kemarin itu ada data inflasi Amerika itu ternyata bertambah, plus ditambahi SEC itu menyetujui mata uang kripto yang namanya Litecoin untuk masuk. Wah, itu harga Litecoin langsung terbang teman-teman. Dengan bukti sekarang itu harga Litecoin itu di 2.226, padahal di 5 hari yang lalu itu harganya berapa ya teman-teman Litecoin? Di 1.600.000. Kenaikannya ngeri ya teman-teman. Apa enggak
kaya teman-teman kalau teman bisa memprediksi harga kripto seperti itu. Malas kerja teman-teman, serius. Dan ini sangat berbahaya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke apa tadi? Ini kan resiko, kemudian sikapnya. Kalau sikapnya ya. Sikap. Jadi resikonya itu teman-teman ada dari sekian banyak resiko, ternyata kalau dihitung teman-teman ya, ini ya keuntungannya ya 1, 2, 3, 4 dibanding 1 resiko, atau berapa persen teman-teman ya, kita akan hitung ya keuntungan kerugian. Keuntungan tadi ada berapa? Ada 4. Oke, kita sepakat ya, kerugiannya hanya ada 1 blok. Ini blok ya, satuannya blok, ingat teman-teman, satuannya blok. 1, 2, 3, 4. Berapa persen jadinya? Sama dengan ini dibagi 1 dibagi 4, jadikan persen. Jadi kerugiannya 25%. Keuntungannya atau kelebihannya teman-teman itu 75%. Nah, kira-kira teman-teman mau masuk atau tidak? Dari apa itu namanya? Dari pohon keputusan ini ya bisa dikatakan kalau selama ada potensinya itu sekitar 75% keuntungan atau kelebihannya, ya masih bisa banget dong. Nah, kalau sudah bisa banget seperti itu, kalau sudah masuk, bagaimana sikap kita sekarang? Kalau sudah masuk, sikap kita gimana? Oke. Nah, kalau teman-teman sudah yakin beli, ada yang harus teman-teman camkan ini. Yang pertama, teman-teman wajib menggunakan uang dingin atau uang yang tidak terpakai. Terserah mau uang apa saja, yang penting uang itu tidak teman-teman pakai dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Itu yang saya lakukan teman-teman. Jadi uang 88 juta itu adalah uang dingin, uang yang nggak akan saya pakai ke depan ataupun di masa yang akan datang, waktu pendek atau yang masa datang. Artinya uang ini betul-betul saya ikhlaskan. Yang kedua, meyakini pasti rugi dan harus rugi. Nah, ini penting. Kenapa? Supaya teman-teman itu tenang. Uangnya hilang, ya sudah. Makanya salah satu yang penting itu adalah ini tadi teman-teman. Yang ini adalah sifatnya absolut. Betul kan ya? Wajib menggunakan uang dingin. Nah, uang yang teman-teman itu mau teman-teman buang, ngapain teman-teman pusing pikirkan lagi? Kan sudah dibuang. Kan ada pilihannya. Teman-teman gunakan untuk konsumtif, untuk beli ini, beli itu, beli dan seterusnya, untuk makan dan seterusnya. Kalau untuk makan, kalau makan kita itu berapa sih? Yang penting kita itu memenuhi 4 sehat 5 sempurna, udah selesai kan? Pasti kan ada sisa. Masuk tiap hari mau makan, malah makin banyak makan itu malah nggak bagus buat badan kita gitu, tubuh kita. Terus selanjutnya adalah meyakini pasti rugi dan harus rugi. Nah, dengan teman-teman memiliki konsep seperti ini, maka suka nggak suka, wajib menggunakan uang dingin itu harus absolut, harus teman-teman gunakan. Nggak bisa tidak, karena teman-teman masuk itu jelas rugi. Yang ketiga, untung itu adalah aib teman-teman. Nah, kenapa kok saya katakan untung adalah aib di teman-teman trading kripto? Karena untung itu emosi kita itu bisa dikontrol. Ya, emosi kita itu bisa dikontrol. Mungkin langsung saya jelaskan yang ini teman-teman ya. Yang ini, karena itu sebagai masuk nilai filosofisnya ini ya. Nah, dari sekian banyak ini, jadi saya menjelaskan dua teman-teman. Dari sisi ekonomi semuanya tadi itu akan masuk ke nilai filosofinya. Jadi kalau teman-teman itu untung itu adalah aib, itu untuk memanage, salah satu mengelola emosi teman-teman ya, belajar mengelola emosi. Nah, orang yang memiliki emosi yang super parah itu kalau dia itu posisinya rugi
Rugi itu banyak orang yang nggak bisa mengontrol. Ini bahaya banget kalau teman-teman nggak bisa mengelola emosi saat rugi. Makanya pastikan teman-teman harus siap kalau rugi, teman-teman harus ngapain. Bagi saya, karena saya meyakini pasti rugi, ya kalau rugi ya sudah gitu loh. Malah saya buat kontennya, ya rugi 20 juta, rugi 25 juta, ya karena ini meyakini pasti rugi. Makanya kuncinya ini tadi teman-teman, selama modal tidak hilang serta beli di harga murah dan dijual harga tinggi pasti disebut untung. Makanya saat kondisi rugi ini adalah rugi yang saat teman-teman beli di harga 1 juta kemudian turun, karena sudah menggunakan prinsip ini tadi, modal itu tidak boleh hilang, maka teman-teman nggak boleh jual, ya teman-teman nggak boleh jual seturun parah apapun. Selama teman nggak jual ya sudah kan, makanya nggak hilang, ya itu jelas rugi kan. Nah itu teman-teman harus bertahan, itu perlu pengelolaan emosi. Terus untung adalah aib, itu penting karena itu tadi, memanajemen emosi saat untung dengan memanajemen emosi saat rugi itu lebih berat memanajemen saat rugi teman-teman, dan itu harus teman-teman siapkan sebelum teman-teman masuk, ya gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah meyakini pasti uang hilang. Nah karena meyakini uang itu pasti hilang, maka teman-teman wajib menggunakan uang dingin, ya. Kemudian beli aset kripto sama dengan masuk ke jurang kemiskinan. Nah, ini sama ini ya. Tujuannya supaya apa? Teman-teman wajib menggunakan uang dingin gitu loh. Jadi teman-teman kalau masuk ke kripto jangan berpikiran pasti saya bisa kaya. Itu bahaya. Itu mental teman-teman akan terforsir untuk target supaya tetap untung. Di kripto nggak bisa seperti itu. Teman-teman harus meyakini bahwa kripto itu pasti akan membuat kita miskin, bukan sebaliknya. Ini ya, ini satu kesatuan. Niat menjadi orang miskin bukan jadi orang kaya. Jadi masuk ke kripto itu jangan teman-teman sekali-kali berpikiran menjadi orang kaya. Kalau teman-teman berpikiran menjadi orang kaya, maka teman-teman sudah melanggar ya pohon cryptocurse yang saya buat ini. Ya, dengan cara seperti ini, absolut teman-teman nggak akan menolak orang masuk ke dunia kripto. Wajib memiliki modal atau uang unlimited. Nah ini penting teman-teman. Terus pertanyaannya, wah kalau begitu saya harus jadi triliuner dulu dong, saya harus jadi miliarder dulu dong. Nggak perlu bro. Kayak model seperti ini kalian itu anak SMA, udahlah kasarannya anak SD, anak TK lah, anak TK saja bisa memiliki modal unlimited. Ini adalah mindset teman-teman. Kenapa kok saya katakan harus memiliki modal atau uang unlimited? Itu tarik lagi ke sini teman-teman. Selama modal itu tidak hilang, berarti Anda itu memiliki uang unlimited gitu loh. Seperti yang saya sampaikan tadi, 88 juta itu adalah uang saya unlimited. Ya, itu adalah mindset. Itu harus kunci. Selama teman-teman itu hilang di kripto, berarti ada yang salah. Teman-teman memahami pohon cryptocurse ini. Ya. Itu teman-teman. Nah itu adalah mindsetnya teman-teman ya. Oke, nah dari sekian banyak yang jelas ini di bidang ekonomi, teman-teman perhatikan di bidang ekonomi ternyata lebih ruwet daripada bidang teknologi. Ya, di bidang ekonomi itu memang di pohon keputusan yang saya beri nama pohon cryptocurse itu teman-teman harus memahami ini. Kalau teman-teman memahami ini, insya Allah teman-teman, ya uang teman-teman di kripto itu nggak akan hilang, ya. Nah sehingga sebenarnya teman-teman masuk ke kripto, teman-teman trading kripto itu sebenarnya bukan masalah apa keuntungan, ya, bukan masalah uang, bukan lagi masalah tentang kripto itu pengganti mata uang fisik, tidak teman-teman. Itu ada filosofinya ya. Jadi secara keseluruhan yang saya sampaikan ini sebenarnya teman-teman masuk ke kripto itu bukan karena teman-teman memiliki uang, tetapi seperti teman-teman itu memelihara ikan di akuarium. Teman-teman salah kalau teman-teman punya akuarium itu teman-teman memelihara ikan, salah ya. Tapi teman-teman itu sebenarnya memelihara air
selama airnya itu tersirkulasi dengan baik, maka kemungkinan besar ikannya akan hidup. pH-nya dikontrol, suhunya dikontrol, kemudian kekeruan airnya juga teman-teman kontrol, kasih filter dan seterusnya, maka ikan itu kemudian akan hidup lama. Ya, sama seperti di kripto. Di kripto itu sama, teman-teman itu memelihara ikan di akuarium. Yang teman-teman pelihara itu bukan ikannya, tapi airnya. Nah, di trading kripto ini sebenarnya itu teman-teman itu tidak menggandakan uang sebenarnya, ya, bukan uangnya teman-teman, tapi nilai filosofinya ini teman-teman. Nah, ini nilai, kita masuk ke nilai filosofinya dari sekian banyak ini. Ya. Yang pertama, di kripto ini mengajarkan Anda bahwa uang itu tidak dibawa mati. Karena apa? Ini tadi, bahwa beli di aset kripto itu pasti masuk ke jurang kemiskinan, pasti rugi, untung adalah aib. Berarti ini kan teman-teman rela, ya, rela uangnya hilang, rela teman-teman nggak apa namanya, nggak akan balik, ya. Jadi kalau teman-teman memiliki nilai filosofinya bahwa uang tidak bawa mati, teman-teman akan tenang walaupun kondisi marketnya itu anjlok parah. Seperti kemarin tuh di bulan Desember saya itu kerugiannya cukup besar, ya. Saya itu nyangkut hampir 1 bulan teman-teman, tapi saya tidak jual. Saya beli kripto di harga 2.190.000-an, Litecoinnya itu bisa turun sampai 1.500.000 teman-teman, dan itu saya menunggu terus sampai akhirnya rebound kembali ke semula, dan uang saya sekarang tidak habis, saya putar lagi sekarang itu. Nah, udah memiliki filosofi ini, uang tidak bawa mati, ya sudah aman teman-teman, ya, aman. Jadi mental teman-teman itu terjaga. Jadi sebenarnya itu menjaga mental teman-teman masuk ke trading crypto itu. Yang kedua adalah sabar, yang saya sampaikan tadi, cerita tentang Litecoin, ya. Saya rugi di bulan Desember dan kembali uang saya di bulan Januari. Jadi artinya dengan saya memiliki kesabaran itu, uang saya tidak hilang. Saya memiliki uang unlimited, saya putar terus, nggak akan habis, ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah ikhlas teman-teman. Nah, ini ikhlas. Ikhlas apa? Ya, karena pasti rugi, untung adalah aib, yakin uangnya hilang. Kan ini kan belajar ikhlas teman-teman. Jadi kalau ditanya kripto itu sebenarnya haram, ya dilihat dari kacamata yang mana dulu. Kenapa kok saya menyatakan bahwa kripto itu tidak haram? Karena di sini saya belajar banyak teman-teman, saya belajar ikhlas, saya belajar sabar. Saya memiliki pikiran bahwa uang itu tidak dibawa mati, sehingga saya nggak terlalu ngoyo cari uang di dunia ini gitu. Terus selanjutnya yang ketiga, sebagai tempat belajar mengelola emosi. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman bekerja, apalagi bekerja di tempat-tempat yang berbau digital, apalagi itu tempat kerja teman-teman itu adalah tempat kerja yang betul-betul menerapkan teknologi baru. Ya, kalau teman-teman itu tidak memiliki pengelolaan emosi, ya, tempat pengelolaan emosi, maka teman-teman itu akan kacau teman-teman, ya, akan kacau teman-teman dalam penerapan pembelian masuk ke dunia kripto. Ya, jadi saat teman-teman rugi itu teman-teman bisa mengelola emosi, saat teman-teman hilang uangnya atau nol itu bisa mengelola emosi. Kemudian yang selanjutnya adalah mengelola kondisi yang terburuk, belajar mengelola kondisi yang terburuk. Ya, mungkin yang belajar mengelola emosi ini kalau di teknologi, di tempat teman bekerja yang berteknologi baru itu kan biasanya akan ada gesekan antar rekan teman-teman. Kalau teman-teman bisa belajar mengelola emosi, udah biasalah, cuma kayak gitu. Saya lebih parah di kripto, gitu loh teman-teman. Jadi ada pembandingnya. Kalau saya modelnya seperti itu, sehingga saya di tempat kerja pun saya bisa mengontrol emosi saya, separah apapun kondisinya. Karena saya sudah belajar di kripto itu lebih parah itu loh teman-teman. Tiap detik teman-teman itu saya belajar mengelola emosi di kripto, sehingga saya itu semakin dewasa. Ya, teman-teman akan semakin dewasa, coba saja teman-teman, ya. Kemudian
mengelola kondisi terburuk, bisa mengelola kondisi terburuk. Contohnya saat rugi itu tadi saya mengelolanya bagaimana? Saya larinya ke sini. Ini adalah hukumnya mutlak. Kondisi terburuk kan saat harganya longsor parah, saat kita beli di 1 juta harganya turun jadi 500.000 ya, sehingga itu tadi kalau teman-teman tidak memiliki apa tadi itu ya, mengelola kondisi yang terburuk ya, maka teman-teman akan hilang uangnya. Ini salah satu contoh mengelola kondisi yang terburuk. Selama modal tidak hilang serta beli di harga murah dan dijual di harga tinggi, maka ya untung gitu loh. Jadi kondisi rugi inilah yang teman-teman harus mampu mengelola. Intinya saat rugi teman-teman jangan jual dulu, tunggu dulu. Artinya teman-teman harus paham apa yang teman-teman beli. Ini ya, ini ada tambahan lagi, mohon maaf ini lupa ini. Di bagian yakin masuk itu wajib memiliki uang unlimited, harus tahu apa yang dibeli. Dengan teman-teman tahu apa yang dibeli, maka kondisi seperti ini itu udah selesai, karena barang yang dibeli itu paham. Walaupun orang mengatakan ini buruk, karena kita tahu kelebihannya, kita tidak akan menjual. Contohnya seperti Litecoin. Litecoin itu saya paham apa yang saya beli teman-teman ya, sehingga kondisi harganya turun ya saya tahu ini pasti akan rebound, karena saya tahu harga tingginya, saya tahu teknologinya ini ya, dia masuk ke kategori ini teman-teman. Makanya harus tahu apa yang dibeli itu, harus tahu teknologinya, harus tahu manajemen risikonya. Ini level filosofinya, maka teman-teman pasti akan untung. Kemudian uang memiliki 4 kaki, manusia itu hanya 2 kaki. Jadi kalau teman-teman mau mengejar uang, maka teman-teman jangan menggunakan badan teman-teman untuk mencari uang dengan cara bekerja, nggak akan terkejar, karena kaki manusia itu hanya 2. Makanya teman-teman harus menggunakan uang untuk mencari uang, karena kakinya sama-sama 4 gitu loh. Itu ya teman-teman. Makanya salah satunya saya berani masuk ke kripto, karena saya memiliki uang dan saya sudah memiliki prinsip modal saya nggak boleh hilang. Saya memiliki prinsip beli di harga rendah, jual di harga tinggi, selesai, pasti untung, cepat dapat uangnya. Itu yang saya sampaikan tadi, saya per bulan bisa sampai 8 juta bro, itu ya. Kemudian pasal 1, jangan pernah kehilangan uang. Pasal 2, ingatlah selalu pasal 1. Jadi kalau teman-teman trading kripto, pasal 1 dan pasal 2 ini teman-teman harus terapkan, maka dijamin teman-teman uang teman-teman nggak akan hilang, betul kan? Jangan pernah kehilangan uang. Jadi modal teman-teman itu harus utuh. Pasal 2, ingat selalu pasal 1. Nah, supaya teman-teman uangnya utuh, kalau rugi teman-teman jangan jual, kalau untung silahkan dijual, pasti uang teman-teman balik. Sesimpel itu teman-teman trading. Tapi itu beratnya adalah di ini teman-teman ya, pengelolaan emosi itu tadi gitu loh. Kemudian yang terakhir, semuanya itu hanya permainan, jadi nikmatilah. Jadi kalau teman-teman itu trading kripto kok teman-teman itu merasa beban, teman-teman nggak nyaman, tidak bisa menikmati, berarti teman-teman nggak cocok jadi trader kripto ya. Kalau saya teman-teman, saya sendiri itu sangat menikmati trading kripto dari segala dramanya. Saat rugi saya nikmati, saat untung saya menikmati, karena semuanya hanya permainan. Karena saya mau cari permainan baru itu, saya main game itu saya nggak bisa menikmati teman-teman, jujur saja. Saya pernah beli VGA itu totalnya sekitar 40 juta teman-teman. Saya main game itu ternyata saya nggak menikmati gitu loh. Tapi setelah saya masuk ke trading kripto ini, saya betul-betul menikmati. Oke, saya posisikan trading kripto itu saya seperti main game, seperti main Mobile Legends, seperti main Free Fire, seperti main game Wukong ya. Ada kan beberapa orang yang suka main game dan dia bisa menikmati. Kalau saya game tidak bisa menikmati, tapi di kripto di sini saya itu sangat menikmati teman-teman. Saya seneng banget main kripto dengan segala dramanya. Nah, kalau teman-teman sudah masuk ke ranah ini bahwa semuanya itu hanya permainan, cocok toh? Resikonya adalah main game, dan ternyata main game ini saya nikmati teman-teman. Berarti kan oke-oke aja, nggak ada masalah. Dan buktinya teman-teman, dari pohon CryptoCurse ini, pohon keputusan membeli aset kripto, ternyata saya sudah membuktikan
saya bisa untung 8 juta dengan modal 88 juta. Sampai sekarang uang modal saya masih ada, pendapatan saya per bulan itu sekitar 8 juta. Namanya ya mantap jiwa cuy. Itu ya teman-teman. Jadi semoga saja video yang saya sampaikan ini bisa mengedukasi teman-teman yang pengen masuk ke kripto. Saya di sini ya, itu hanya, saya bukan flexing teman-teman, mohon maaf, saya bukan flexing, uang saya juga sedikit, 88 juta itu kan masih sedikit banget, tapi saya ini langsung pengen berbagi kepada teman-teman untuk menghindari yang namanya FOMO. Teman-teman masuk saja tapi tanpa memiliki dasar ya. Kalau teman-teman nggak paham itu tolong jangan masuk dulu, tapi kalau teman-teman sudah memahami dan tidak melanggar pohon keputusan membeli aset kripto yang namanya pohon cryptokers ini, teman-teman itu insya Allah ya, insya Allah nanti akan seperti saya ya. Teman-teman nggak akan kehilangan uang ya, dan seterusnya. Oke, terima kasih teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube saya, Cryptokers. Bye.